Oke, terima kasih bagi para pemirsa dari Sabang sampai Merauke, masih tetap di acara Semesta Bersujud dan tetap sama guru kita Kiai Amin yang masih membahas bagaimana puasa itu bisa menangkal atau bisa mengatasi dari unsur fitnah ya Kiai ya. Itu jadi kita bertambah nih, semakin hari semakin bertambah di bulan Ramadan ini, bahwasannya kita bisa bertambah lebih baik lagi. Mungkin bisa tambahkan lagi Kiai, apa yang mengenai puasa itu bisa jadi, apakah itu bisa jadi pelindung kita di akhirat nanti atau apapun dari perusak fitnah, itu gimana Kiai? Iya, jadi Islam itu mengenal beberapa masa atau beberapa waktu dan beberapa ibadah yang ibadah-ibadah ini menghapus dosa di antara dua hal yang dilakukan. Contohnya adalah umroh. Ibadah umroh itu bila dilaksanakan hari ini, kemudian kita berdosa, besok lanjut setahun 2 tahun, kemudian 3 tahun lagi kita melaksanakan ibadah umroh lagi, maka ibadah umroh yang kedua ini menjadi penghapus bagi dosa-dosa kita sepanjang antara umroh yang pertama dengan umroh yang kedua. Demikian juga dengan puasa Ramadan tadi sudah kita sebutkan bahwa Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya adalah penghapus dosa bagi orang-orang Islam. Tentu saja dosa-dosa ini adalah terkait dosa hablum minallah, dosa-dosa yang langsung kepada Allah, dan sifatnya adalah dosa-dosa kecil dalam artian bila kita melakukan dosa besar ini harus bertobat, tidak bisa kemudian pokoknya udah puasa hilang dosa gua. Tidak bisa seperti itu. Jadi harus ada pertobatan yang dilakukan oleh orang-orang yang telah melakukan dosa besar. Nah, terkait dengan yang selanjutnya yaitu bahwa dosa-dosa yang terkait dengan manusia juga tidak dapat dihilangkan hanya dengan puasa. Dosa-dosa yang terkait dengan manusia harus dimintakan maaf kepada yang bersangkutan. Ini di dalam bahasa agama biasa disebut sebagai hakul adami. Jadi kalau ada hak-hak anak Adam yang kita langgar atau hak-hak anak Adam yang kita gunakan dengan tidak benar, maka kita harus minta maaf kepada orang itu dan minta keikhlasannya. Nah, tidak cukup hanya dengan puasa saja. Puasa toa gitu ya. Mungkin ini tambahan Kiai sebentar, ada dari email dari Bapak Irman di Indramayu yang mengatakan mungkin bisa diulangi Kiai mengenai fitnah itu apa aja sih Kiai? Mungkin tadi belum masuk, ada apakah kita nggak tahu nih ada fitnah kecil atau fitnah besar tuh, bisa dijelaskan atau ada kayak gitu nggak, penggolongan kayak gitu Kiai? Jadi para ulama itu mengkelompokkan atau menggolongkan fitnah menjadi dua. Yang pertama adalah fitnah yang disebut sebagai fitnah yang asyad minal qatl tadi, fitnah yang lebih kejam daripada pembunuhan itu tadi, bahwa fitnah ini kemudian tampak menjadi satu-satunya makna yang sering dipakai oleh orang-orang terutama kita di Indonesia, sehingga melupakan fitnah-fitnah dalam artian yang lain yang tadi yang yang dimaksudkan di dalam ayat innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta benda kalian dan juga anak-anak kalian itu akan menjadi fitnah atau menjadi pencoba atau menjadi penghalang atau menjadi beban bagi kalian semua. Jadi salah satu bentuk beban bagi umat Islam besok ketika ada di akhirat, ketika akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di surga, adalah beban tentang benda atau harta, yaitu harta-harta dan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia membebani. Oleh karena itu, puasa juga mengajarkan kepada umat Islam untuk bisa memiliki empati kepada fakir miskin, sehingga dengan bersedekah. Kita juga harus yakin seperti juga puasa tadi yang besok akan menjadi penolong atau memberi syafaat kepada kita, bahwa harta-harta yang kita sedekahkan dengan ikhlas besok kelak akan hadir di samping kita pada saat kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta-harta ini akan hadir dalam bentuk yang lebih utuh, yang lebih indah, dan mereka akan menjadi penolong kita pada saat kita menjalani fitnah atau godaan-godaan atau ujian-ujian di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
mungkin itu jawabannya Pak. Mungkin bagi para pemirsa yang ingin langsung bertanya juga dengan guru-guru kita semua, bisa ke email ke kita ke semestabersujud@gmail.com, dan juga bisa ke Facebook kita ke Semesta Bersujud, atau langsung biar cepat ke Twitter bisa ke @semesta bersujud. Nah, biasanya kan orang kan temennya Twitter nih, cepat deh. Bisa langsung ke Twitter kita kayak tadi 2 orang tadi, bisa langsung ke Twitter kita ke @semestabersujud, atau mungkin kalau mau email panjang lebar bisa ntar dijawab langsung oleh para kiai-kiai kita ke semestabersujud@gmail.com. Dan mungkin bagi Kiai tadi sesi berikutnya kayaknya akan lebih perjelas bagaimana puasa itu akhirnya bisa membentengi kita dari fitnah itu sendiri secara keseluruhan ya Kiai. Yeah. Dan bagi para pemirsa sekali lagi jangan kemana-mana, tetap di saluran kita ini di Semesta Bersujud di bulan Ramadan ini.